Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang laporan konstruk alat ukur dengan dosen pengampu Ibu Kusumasari Kartika Hima Darmayanti MSI. Sebelum kita memasuki materi, perkenalkan dahulu anggota kelompok 6, ada Yolanda Salsabila, Maya Rohma Andriani, Muhammad Febrian Akbar, Rifda Aziza, dan Muhammad Ridwan. Oke, langsung saja kita ke videonya. Enjoy! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kapasitas belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penting agar individu dan masyarakat suatu bangsa mampu bersaing di era global yang sangat serat informasi yang perkembangannya serta didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Di era globalisasi, seseorang dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan serta keahlian agar dapat bersaing dan menyesuaikan diri dalam dunia global yang penuh dengan tekanan dan kompetensi. Regulasi diri dalam belajar atau self-regulation learning merupakan regulasi diri yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan tujuan belajar atau akademik. Menurut Awisol 2006, self-efficacy merupakan penilaian diri. Apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, dapat atau tidak dapat mengerjakan sesuatu dengan yang dipersyaratkan. Menurut Jagat dan Koirunisa 2018 mengungkapkan bahwa efikasi diri merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi regulasi diri dalam belajar. Sedangkan menurut Istifa 2011 mengungkapkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari efikasi diri terhadap regulasi diri dalam belajar. Masalah penelitiannya sebagai berikut. 1. Apakah alat regulasi diri dan efikasi diri itu reliable atau reliabilitas? 2. Apakah alat ukur regulasi diri dan efikasi diri itu valid? 3. Apa saja yang membedakan alat ukur regulasi diri dan efikasi diri dari analisis item? 4. Apakah alat regulasi diri dan efikasi diri memiliki norma yang baik? Tujuan penelitiannya sebagai berikut. 1. Mengetahui alat ukur regulasi diri dan efikasi diri itu reliable. 2. Mengetahui apakah alat ukur regulasi diri dan efikasi diri itu valid. 3. Mengetahui apa saja yang membedakan alat ukur regulasi diri dan efikasi diri dengan analisis item. Dan yang terakhir, mengetahui alat ukur regulasi diri dan efikasi diri memiliki norma yang baik. Manfaat penelitian sebagai berikut. 1. Mengetahui dan menjelaskan mengenai alat ukur regulasi diri dan efikasi diri itu reliable. 2. Mengetahui dan menjelaskan mengenai apakah alat ukur regulasi diri dan efikasi diri itu valid. 3. Mengetahui dan menjelaskan mengenai apa saja yang membedakan alat ukur regulasi diri dan efikasi diri dari sistem analisis item. Yang terakhir, mengetahui dan menjelaskan mengenai alat ukur regulasi diri dan efikasi diri memiliki norma yang baik. Teori konstruk. Teori konstruk diantaranya ada pengertian regulasi diri, pengertian efikasi diri. Apa sih pengertian regulasi diri? Regulasi diri menurut Prince dan Groth dalam Mastuti DKK memberikan istilah self-regulation learning, yaitu suatu kegiatan belajar yang diatur oleh diri sendiri yang di dalamnya individu mulai belajar berpikir, motivasi, dan tingkah lakunya untuk mencapai tujuan belajarnya. Dan juga ada pengertian efikasi diri. Menurut Baron DKK 2004 berpendapat bahwa efikasi diri merupakan penilaian individu terhadap kemampuan dan kompetensinya untuk melakukan suatu tugas, mencapai suatu tujuan, dan menghasilkan sesuatu. Dengan kata lain, mahasiswa dengan efikasi diri positif merasa dapat mengkontrol pembelajaran dan mereka percaya mempunyai kemampuan untuk berhasil. Di dalam regulasi diri itu mempunyai dimensi penting, yaitu diantaranya ada motivasi, di mana motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Motivasi belajar merupakan kondisi psikologis yang mendorong siswa atau mahasiswa untuk belajar. Dan juga ada metode. Metode ini seperti
mencari cara untuk membuat aktivitas yang membosankan menjadi lebih menarik dan menantang, atau membayangkan diri berhasil dalam menyelesaikan suatu beban atau tugas yang sulit. Nah, dan juga ada hasil kinerja, merupakan hasil instruksional yang dinyatakan dalam bentuk perilaku spesifik siswa ataupun mahasiswa, seperti dapat menginsert dan menghapus material dengan menggunakan perintah komputer dengan benar. Prestasi belajar menunjukkan pada kinerja belajar seseorang yang umumnya ditunjukkan dalam bentuk nilai rata-rata yang diperoleh. Nah, yang terakhir itu ada dukungan sosial. Dukungan sosial menjadi hal yang diduga dapat mempengaruhi self-regulation learning. Dukungan sosial dari keluarganya yang tinggi diduga akan meningkatkan self-regulation learning. Orang yang mendapatkan dukungan sosial keluarga yang tinggi, maka akan banyak mendapatkan dukungan emosional, penghargaan, instrumental, dan informatif dari keluarga. Apabila dukungan emosional tinggi, individu akan merasa mendapatkan dorongan yang tinggi dari anggota keluarga. Tak hanya regulasi diri yang mempunyai dimensi, efikasi diri juga mempunyai dimensi, yang diantaranya ada magnitude. Berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas ketika individu merasa mampu untuk melakukannya. Individu yang memiliki magnitude yang tinggi merasa bahwa memiliki kemampuan menguasai permasalahan yang sulit, sedangkan individu yang memiliki magnitude rendah meyakini bahwa mereka hanya mampu menyelesaikan tugas-tugas yang sederhana. Dan juga ada strength, berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuan diri, yang juga berkaitan langsung dengan magnitude, yaitu makin tinggi taraf kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang dirasakan untuk menyelesaikannya. Individu dengan kekuatan efikasi diri yang tinggi sangat yakin akan kemampuan dirinya. Individu akan bertahan dalam usaha menghadapi masalah yang sulit, mampu menyelesaikan masalah yang penuh rintangan, dan ketekunan yang besar akan berhasil dalam melakukan tugasnya. Sebaliknya, kekuatan efikasi diri yang rendah akan merasa bahwa kemampuannya lemah dan akan mudah terguncang apabila menghadapi rintangan dalam melakukan tugasnya. Dan yang terakhir itu generality, berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana individu merasa yakin akan kemampuannya. Individu dapat merasa yakin akan kemampuan dirinya, entah itu terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu, pada serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi. Faktor yang mempengaruhi regulasi diri. Yang pertama, faktor individu, yang terdiri dari pengetahuan individu, kemampuan metakognisi, dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, faktor perilaku, yaitu bagaimana individu menggunakan kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan regulasi diri. Yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana lingkungan dapat mendukung atau tidak mendukung individu dalam pelaksanaan regulasi diri individu tersebut. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi efikasi diri. Yang pertama, pengalaman menguasai sesuatu, kedua, modeling sosial, ketiga, persuasi sosial, dan yang keempat, kondisi fisik dan emosional. Berikutnya, tinjauan alat ukur. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah Booklet dan Google Questionnaire. Psikologi yang bertujuan untuk mengukur regulasi diri dalam belajar, dan efikasi diri untuk mempersiapkan masuk universitas pada siswa kelas 12 SMA. Persiapan alat ukur yang dilakukan untuk menyusun alat ukur yang mencangkup variabel-variabel dalam penelitian, yaitu variabel regulasi diri dalam belajar
dan efikasi diri pengambilan keputusan. Skala yang digunakan adalah skala yang dikembangkan oleh Pinstrick, Smith, Gracia, dan Mikishi, yaitu Self-Regulated Learning Scale. Pengumpulan data yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala untuk mendapatkan jenis data kuantitatif. Skala yang digunakan adalah terdiri dari dua skala, yaitu skala efikasi diri pengambilan keputusan karir dan regulasi diri dalam belajar. Metode penyusunan skala efikasi mempersiapkan masuk universitas pada siswa kelas 12. Regulasi diri dalam belajar menggunakan skala model Likert. Teori psikometri. Alat ukur ini memberikan informasi tentang kedudukan seseorang pada karakteristik yang diukur, sehingga hasil pengukuran yang dapat menggambarkan hasil pengukuran yang sebenarnya memerlukan alat ukur dengan validitas dan reliabilitas yang tinggi. Selaras dengan hal tersebut, Saifuddin 2002 mengatakan bahwa instrumen yang baik adalah instrumen yang mampu menghasilkan data dan memberikan informasi yang akurat agar informasi yang diperoleh dari hasil pengukuran menggambarkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Jenis tes. Skala efikasi diri pengambilan keputusan karir diadaptasi dari skala self-efikasi oleh Taylor dan Bates 1983. Skala ini mengukur tingkat keyakinan diri terhadap persiapan atau pengambilan keputusan untuk masuk ke perguruan tinggi bagi siswa kelas 12 SMA. Skala ini awalnya terdiri dari 50 item dan dimodifikasi menjadi short form sebanyak 25 item. Pernyataan mengenai bagaimana kondisi responden terhadap efikasi terhadap persiapan atau pengambilan keputusan untuk masuk ke perguruan tinggi bagi siswa kelas 12 SMA yang dirasakan. Skala regulasi diri dalam belajar yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari skala self-regulated learning oleh Pinstrick, Smith, Garcia, McCarthy 1991. Skala ini mengukur bagaimana tingkat regulasi diri dalam belajar seseorang. Persyaratan alat ukur yang baik. Reliabilitas. Reliabilitas mengacu kepada konsistensi atau keterpercayaan hasil ukur yang mengandung makna kecermatan pengukuran. Pengukuran yang tidak reliable akan menghasilkan skor yang tidak dapat dipercaya karena perbedaan skor yang terjadi di antara individu lebih ditentukan oleh faktor error daripada faktor perbedaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pengukuran yang tidak reliable tidak akan konsisten dari waktu ke waktu. Validitas alat ukur mengacu pada pengertian sejauh mana interpretasi skor sebuah alat ukur didukung oleh bukti-bukti empiris yang relevan dengan apa yang seharusnya diukur. Validitas merujuk pada sejauh mana skala mampu mengungkapkan dengan akurat mengenai atribut yang dirancang untuk mengukurnya. Selain itu, validitas mengacu pada kelayakan, kebermaknaan, dan kebermanfaatan inferensi tertentu yang telah dibuat berdasarkan skor hasil tes yang bersangkutan. Selanjutnya, analisis item. Untuk memperoleh hubungan antara regulasi diri dalam belajar dengan efikasi diri dalam mempersiapkan atau pengambilan keputusan masuk ke perguruan tinggi, penelitian ini menggunakan korelasi product moment baik dari Pearson maupun Spearman, tergantung dari hasil uji normalitas dan linearitas. Berdasarkan teknik korelasi product moment, apabila didapatkan koefisien korelasi yang signifikan, berarti terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Sebaliknya, apabila koefisien korelasi tidak signifikan, berarti tidak terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis korelasi product moment yang meliputi pengujian reliabilitas, pengujian normalitas, pengujian linearitas, dan analisis product moment. Yang terakhir, norma. Norma adalah pendekatan dalam penilaian yang membandingkan hasil pengukuran seseorang dengan hasil yang didapatkan orang lain dalam satu kelompok.
Itulah penjelasan materi dari kelompok 6. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.